Halo semuanya, kami dari grup 5 akan membahas topik menarik tentang laporan dan jasa lain. Selamat menyaksikan tinjauan atas tingkat keyakinan dan jasa lain-lain. Yang pertama ada tingkat keyakinan. Secara umum, akuntan publik dapat memberikan 4 tingkat keyakinan level of assurance yang berbeda berkaitan dengan penugasan. Keempat tingkat keyakinan dasar itu dapat diuraikan sebagai berikut. Tingkat keyakinan audit atau pemeriksaan, tingkat keyakinan review, prosedur yang disepakati bersama dan tidak ada keyakinan. Yang kedua ada jenis-jenis penugasan. Standar profesional dasar yang diterbitkan oleh Accounting Standards Board yang berkaitan dengan jasa ini adalah sebagai berikut. Pertama, Statements on Auditing Standards SAS. Kedua, Statements on Standards for Accounting and Review Services SSRS. Ketiga, Statements on Standards for Attestation Engagements SSI. Penugasan SAS lain. Laporan khusus Special Reports adalah laporan yang dihasilkan dari audit atas atau penerapan prosedur yang disepakati bersama atas, data keuangan historis, selain dari laporan keuangan yang disiapkan sesuai dengan GAAP O623, Special Report SAS 62 dan 77, menunjukkan bahwa istilah laporan khusus berlaku pada laporan auditor atas. 1. Laporan keuangan yang disiapkan sesuai dengan dasar akuntansi komprehensif selain dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. 2. Unsur, akun, atau pos-pos spesifik dari laporan keuangan. 3. Ketaatan pada aspek-aspek perjanjian kontraktual atau persyaratan peraturan yang berkaitan dengan laporan keuangan yang telah diaudit. 4. Penyajian keuangan agar sesuai dengan perjanjian kontraktual atau ketentuan peraturan. 5. Informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk atau schedule yang ditetapkan yang memerlukan bentuk laporan auditor yang ditetapkan. Review SAS 71 atas laporan keuangan interim. SAS 71 bersangkutan dengan review atas informasi keuangan interim IKI untuk jangka waktu kurang dari 1 tahun. Pendorong utama adalah review ini adalah persyaratan pelaporan SEC yang berkaitan dengan IKI. Jasa review SAS 71 jauh lebih kecil lingkupnya daripada suatu audit. Selanjutnya laporan keuangan yang belum diaudit dari sebuah entitas publik. Seorang akuntan publik dapat bersangkutan dengan laporan keuangan perusahaan publik sekalipun ia tidak mengauditnya. Jika akuntan bersangkutan dengan laporan keuangan yang belum diaudit dari entitas publik, maka dia diwajibkan untuk menyatakan dalam laporannya bahwa suatu audit belum dilakukan dan menyertakan penolakan memberikan pendapat. Menerima dan melaksanakan penugasan atestasi. Standar atestasi. Dalam suatu penugasan atestasi, akuntan publik harus memenuhi 11 standar atestasi umum yang disajikan dalam ASISI pertama. Standar atestasi diklasifikasikan menjadi 3 kategori: umum, pekerjaan lapangan, dan pelaporan. Standar atestasi adalah perluasan alami dari JIS untuk menampung aturan yang lebih luas dari jasa atestasi. Penugasan yang dilaksanakan menurut standar atestasi. Penugasan yang dapat dilaksanakan akuntan publik menurut Statements on Standards for Attestation Engagement SAS memusatkan perhatian pada 4 jenis penugasan. Pertama, prakiraan dan proyeksi keuangan. Kedua, pelaporan atas pengendalian internal entitas. Ketiga, atestasi ketaatan. Keempat, pembahasan dan analisis manajemen. Pelaporan informasi keuangan prospektif. Informasi keuangan prospektif pada umumnya diberikan dalam penawaran obligasi dan sekuritas lainnya kepada publik untuk mempertinggi reliabilitas informasi keuangan. Perspektif, akuntan publik dapat diminta untuk terlibat dengan data itu. A200,06 mengakui ada 2 jenis informasi keuangan prospektif yaitu prakiraan keuangan dan proyeksi keuangan. Dalam melaporkan informasi keuangan prospektif, auditor harus memperhatikan pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, laporan standar atas laporan keuangan prospek, penyimpangan dari laporan standar, penerapan prosedur yang disepakati bersama, serta kompilasi. Pelaporan atas pengendalian internal. A400 memberikan pedoman mengenai penugasan untuk memeriksa dan melaporkan asersi manajemen tentang setiap aspek berikut dari pengendalian internal atas pelaporan keuangan entitas. 1. Rancangan dan efektivitas operasi dari pengendalian internal entitas. 2. Rancangan dan efektivitas operasi dari segmen pengendalian internal entitas. 3. Kecocokan rancangan dari pengendalian internal entitas. 4. Rancangan dan efektivitas operasi dari pengendalian internal entitas berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah. Dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengendalian internal, hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Kondisi-kondisi untuk pelaksanaan penugasan, merencanakan dan melaksanakan penugasan, dan laporan akuntan. Atestasi ketaatan.
Bidang lain di mana akuntan publik semakin diperlukan oleh lembaga pemerintah dan pihak lain untuk melaksanakan jasa tambahan adalah ketaatan suatu entitas terhadap persyaratan tertentu seperti hukum peraturan, kontrak, aturan, atau hibah. Dalam melakukan atestasi, berikut hal yang harus auditor ketahui: penugasan prosedur yang disepakati bersama dan penugasan pemeriksaan, pembahasan dan analisis manajemen. Management's Discussion and Analysis MD Dana menyatakan bahwa penyajian pembahasan dan analisis manajemen Management Discussion and Analysis MD Dana merupakan asersi tertulis di mana suatu penugasan atestasi dapat dilaksanakan. Seorang akuntan publik dapat menerbitkan suatu laporan pemeriksaan atau review atas MD Dana. Review atas tingkat keyakinan bahwa tidak ada yang menarik perhatian akuntan publik yang menyebabkan akuntan publik itu merasa yakin bahwa MD Dana menyesatkan telah semakin lazim. Tujuan dari penugasan review adalah mengumpulkan cukup bukti guna memberi para praktisi suatu dasar pelaporan. Jasa akuntan dan review atas laporan keuangan. Tujuan dari penugasan review engagement adalah melaksanakan tanya jawab dan prosedur analitis yang memberikan dasar yang memadai guna menyatakan keyakinan yang terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dibuat pada laporan agar sesuai dengan GAAP. Kompilasi laporan keuangan. Tujuan dari penugasan kompilasi compilation engagement adalah menyajikan dalam bentuk informasi laporan keuangan yang merupakan representasi manajemen tanpa harus menyatakan suatu keyakinan atas laporan itu. Pertimbangan lain. Perubahan penugasan merupakan langkah turun step domain bila tingkat keyakinan yang lebih rendah diminta oleh klien. Perubahan ini dapat diterima oleh akuntan publik jika terdapat salah pengertian mengenai penugasan semula atau situasi klien telah berubah. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa.